Jumpa lagi dengan saya Romo Ari pada video kali ini sebagai tamu Ki Ananda dengan judul Daun-daun berguguran. Suatu pagi, Pak Tua dan Kamso sedang dalam perjalanan akan pulang ke Pondok Satu Hati, tempat tinggal Pak Tua. Beristirahat sebentar, duduk di bawah pohon yang rindang, sehingga suasana panas berganti dengan suasana yang sejuk di tepi hutan. Pak Tua dan Kamso biasa ngobrol santai, dan pada saat itu di depan mereka ada sebuah pohon besar yang tinggi. Karena musim kemarau, maka daun-daun pada pohon itu sebagian besar kering dan berwarna coklat. Tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Daun-daun yang sudah tua, kering, berwarna coklat dan mulai membusuk, jatuh ke tanah. Kemudian angin berembus makin keras, makin kencang. Daun-daun yang berwarna kuning berguguran jatuh di tanah. Dan angin makin kencang. Daun-daun yang berwarna hijau sebagian gugur jatuh di tanah. Ranting-ranting pun banyak yang patah karena berbenturan satu dengan yang lain, jatuh di tanah. Angin berhembus dengan tenang setelah tadi menunjukkan keperkasaannya bertiup dengan kencang. Mungkin angin pun merasa lelah sehingga dia sekarang berhembus dengan sepoi-sepoi. Terasa sejuk dan nyaman. Pak Tua bertanya kepada Kamso, "Kamso, pelajaran apa yang bisa Kamso petik dari daun dan ranting yang berguguran tadi?"
Tua bertanya kepada Kamso, "Kamso, pelajaran apa yang bisa Kamso petik dari daun dan ranting yang berguguran tadi?" Kamso berpikir sejenak, tidak berani, langsung nyeplos saja. Karena tahu bahwa pasti diharapkan satu pengertian yang mendalam. Pak Tua, Kamso tersenyum dan menjawab, "Dari daun-daun yang berguguran memang sudah semestinya begitu, Pak Tua. Itu kan wajar. Yang sudah tua, kering, berwarna coklat, mulai membusuk, dia akan gugur lebih dulu. Kemudian baru yang berwarna kuning, dan kemudian yang berwarna hijau pun sebagian gugur. Dan saya lihat, Pak Tua, daun itu tidak menolak. Daun itu tidak menuntut supaya tetap berada di ranting-ranting pohon. Dengan ikhlas, daun itu gugur mengikuti angin yang menghembusnya, kemudian jatuh dengan lembut di tanah. Dan daun-daun itu kemudian akan membusuk di tanah, baik yang coklat, yang kuning, bahkan yang hijau yang masih muda. Semuanya akan membusuk, Pak Tua. "Kamso," tanya Pak Tua, "daun yang sudah membusuk di tanah, apakah dia masih bermanfaat?" "Iya, Pak Tua. Daun-daun itu walaupun sudah gugur, tetap memberikan manfaat, membuat tanah di tempat mereka gugur menjadi subur, menjadi rabuk alami." Terus Pak Tua bertanya, "Ranting-ranting yang gugur itu?" "Oh, Pak Tua, ranting yang patah dan gugur jatuh di bumi, walaupun mungkin merasa sakit jatuh dari tempat yang tinggi, tetapi ranting-ranting pohon itu ikhlas. Dengan ikhlas, maka rasa sakit itu hilang dengan sendirinya. Dan nanti sebentar lagi penduduk akan mengambil ranting-ranting yang jatuh di bumi dan kemudian dipergunakan untuk membuat api pada tungku masak mereka. Jadi ranting itu pun tetap bermanfaat bagi manusia, Pak Tua. Wah, hebat
kamu Kamso. Polke, jempol, dan oke. Ya pastilah Pak Tua. Kamso tersenyum. Siapa guru saya? Pak Tua lah guru saya. Sehingga di bawah pimpinan guru yang hebat, pasti Kamso sang murid juga ikut menjadi hebat. Kalau gurunya hanya memanfaatkan murid-muridnya, murid-murid itu pun tidak akan menjadi hebat. Bahkan diam-diam mereka akan berkomplot untuk bisa menjatuhkan gurunya. Oh, begitu ya Kamso? Bagus, bagus. Bagus. Berarti kita harus bisa mencontoh pohon yang ada di hadapan kita. Dia akan rela dan ikhlas, daun-daunnya berguguran, kemudian ranting-rantingnya patah jatuh di bumi untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi kita hendaknya mencontoh daun-daun yang berguguran, ranting-ranting yang patah jatuh di bumi, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Seorang pemimpin harus mampu mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya, bukan menjadikan rakyat untuk promosi dirinya sendiri, egonya memanfaatkan rakyat untuk tujuan-tujuan pribadinya. Dia bukanlah daun yang berguguran, ranting yang patah-patah. Hanya perbuatanlah yang akan membuat seseorang menjadi tinggi, martabatnya dihargai dan dihormati. Bukan karena jabatannya, bukan pula karena keturunannya, bukan ras dan bukan agamanya. Terima kasih Pak Tua. Kamso makin memahami dan Kamso akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.